Halo geng, uh, ketemu lagi dengan gua masih di channel yang sama. Oke, nah gua mau cerita kesaksian nih. Dulu waktu gua masih di 2013 pernah diajak sama salah satu dokter yang bekerja di salah satu puskesmas di Jakarta. Dia ngajak gue demo. Pada saat itu tema demonya ada beberapa poin. Salah satunya stop kriminalisasi profesi dokter, stop politisasi profesi dokter, dan yang paling terakhir yang spanduknya gue pegang pada saat demo itu adalah stop isu kesehatan dijadikan komoditas ekonomi dan politik. 2013 lo bisa searching di Google, seluruh dokter, tenaga medis, perawat dan keluarga besarnya turun ke jalan. Itu suatu hal dan peristiwa yang menurut gue sih baru sekali terjadi di negara kita gitu. Dan pada saat itu yang gue dengar dari orang-orang tuh semuanya bilang, ngapain sih dokter demo, bukannya jagain pasien aja gitu, kayak nggak ada kerjaan segala macem gitu. Pada saat itu gue cuman diam aja. Jadi pada saat gue ikut itu geng, kita long march dari Bundaran HI. Yang gue ingat di situ ada salah satu dokter, kalau nggak salah dokter Sirait ya. Waktu ini masih di HI, ini pagi-pagi jam 7 tuh. Nah gue dengar itu dokter, dia teriak pakai mikrofon ya. Dia bilang, saudara-saudara sebangsa setanah air, hari ini adalah hari pertama turunnya Roh Kudus katanya. Itu dokter teriak di Bundaran HI dan itu suaranya menggema gitu. Wah, gue terkesima gitu. Ada orang yang teriak Roh Kudus, dahsyat ya gitu. Kenapa dahsyat ya? Karena sampai sekarang pun gue masih hidup ya karena Roh Kudus gitu. Bahkan gue mau menemukan beberapa perihal tentang virus yang menurut gue nih congor cifit lah, ciptaan congor cifit lah. Gue menyebut virus COVID nih congor cifit gitu. Nah setelah kita orasi di HI itu, nah dalam perjalanan dengan ada beberapa kejadian, salah satunya kedatangan seorang penyelundup ya, oknum lah sebutannya. Dia anggota DPR tiba-tiba menyelundup. Nah rupanya rekan-rekan dokter ini semua tahu gitu bahwasannya yang menyelundup ini adalah tanda kutip provokator lah, tapi anggota DPR, dia juga dokter juga, tapi katanya nggak punya pasien, nggak perlu sebut nama ya. Nah akhirnya dengan beberapa senior dan beberapa ketua, dan akhirnya oknum tersebut keluar lagi dari barisan dengan catatan ditolak lah untuk bergabung gitu karena nggak terdaftar gitu. Sampai ke dalam perjalanan menuju istana, gue megang itu spanduk yang tulisannya stop isu. Nah dokter yang ngajakin gue itu, dia itu pada saat itu masuk liputan 6 SCTV ya. Dokternya gemuk, perempuan kan. Nah gue juga di liputan 6 juga ada sih, gue pegang spanduk di samping dia, gue sebelah kanan gitu. Nah dalam perjalanan dari HI
ke istana presiden itu salah satu dokter bilang kasih selebaran mengenai isu bahwasannya ke depan kesehatan di Indonesia itu akan direvolusi lah oleh salah satu orang gitu, entah gimana. Pada saat itu kan baru isu ya, belum ada virus, jadi gue juga 1000 tanda tanya gitu. Yang benar saya bilang iya ini gini kata gininya gimana ya, itu melalui virus nanti semuanya rumah sakit puskesmas ya kan di bawah satu panduan rumah sakit swasta. Nah, nanti semuanya ngatur gini. Orangnya siapa? Saya bilang disebutlah nama itu menyebutkan seseorang yang memang punya kinerja bagus ya kan, kinerja bagus, dan di belakangnya dia ada tokoh bisa dibilang miliarder lah, tapi antara si orang yang kerjanya bagus ini tadi yang punya masa juga banyak nih, yang anti korupsi juga, nah, di belakangnya dia juga nih sama-sama si civit juga gitu ya kan. Gue percaya nggak percaya sih, cuman gue ya udahlah oke lah gitu ya kan. Sampai akhirnya ketika dokter yang ini ngajakin gue tuh berorasi, gue semakin jelas gitu. Ternyata memang pesan yang disampaikan oleh para dokter, perawat, tenaga medis itu adalah lebih ke virus akan dijadikan komoditas ekonomi dan politik. Ngeri ya, ngeri. Pada saat itu masih isu ya, jadi gue masih bingung sih, gue sebagai media gitu bingung juga gitu ya kan. Cuman karena yang berbicara itu udah ketua dari dokter-dokter senior, salah satunya itu di bawah kepemimpinan Dokter Indonesia Bersatu, ketuanya kalau nggak salah tuh Dokter Restuti Saragi dari Medan. Kebetulan marga Saragi sama gue sama gitu, makanya setelah gue ini langsung merasa dekat karena ada kesamaan kan, dekat. Akhirnya wah semakin tahu dan jelas gitu. Terakhir itu yang gue tahu, akhirnya diantara kita itu dipanggil perwakilan 6 orang masuk dalam istana. Ya sudah, pikiran gue pada saat itu udah selesai, bagus. Gue nggak tahu lagi gimana kelanjutannya, apa yang diobrolin ya kan di istana. Gue sengaja buat video ini ya mungkin besok gue kena virus congor civit, gue nggak tahu ya kan. Karena sampai sekarang pun gue masih nggak percaya lah gitu. Walaupun saudara gue juga udah beberapa yang meninggal, tetangga juga udah beberapa, teman ya kan. Udah lihat lah gitu, saudara dekat, bukan saudara yang benar-benar sebelum meninggal dia kirim kesaksian, nggak percaya bahwasannya dia bakal mati cepat saking banyaknya duit nih gitu. Dia nggak percaya gitu. Karena dia punya dokter pribadi gitu, dia nggak percaya gitu. Jadi gue lihat oh ya udah memang nih virus gitu. Nah 3 bulan tahun lalu lah, sebelum kita sama-sama ngalamin COVID di Indonesia, gue ada ikut salah satu seminar tentang bisnis impor yang gue dengar itu di radio Pelita Kasih. Akhirnya gue ikut acaranya. Waktu itu diadakan di salah satu apartemen daerah Bekasi, Jawa Barat ya kan. Gratis nih, waktu iklan di radio gratis, makanya banyak yang ikut, ada 40 orang lah satu kelas. Nah pembicaranya itu adalah seorang
mantan sales dari toko sablon lah, ya kan, di sebuah ruko daerah Bandung. Dia dulu orang susah banget lah ceritanya, sampai akhirnya dia berhasil mungkin jual lakban atau segala macam. Nah, sampai dia akhirnya jadi sukses, dia jadi terakhir tuh dia ceritain dia bos properti di Bali, udah miliarder lah. Hobinya udah otomotif yang crossroad gitu, trail gitu, motor gitu ya kan. Dia juga jadi pegiat modifikasi import alat-alat motor atau sepeda segala macam. Lo kalau di toko online gitu tuh barang-barang dari Cina tuh rata-rata sih dari dia semua. Nah, sebelum acara itu selesai, terus tibalah sampai pada akhirnya dia tawarin ke audiens untuk ngikutin acara kelas selanjutnya untuk dengan syarat tiket 10 juta gitu. Satu orang 10 juta. Kalau nggak salah 10 juta gitu ya. Sambil dia bilang, dia kasih tahu bocoran kira-kira 2-3 bulan ke depan apa nih yang bikin meledak. Pada saat itu belum ada ceritanya virus, belum, masih di luar negeri nih. Dia bilang 2-3 bulan ke depan yang bakal meledak itu adalah alat kesehatan. Kenapa? Seingat gue dia bilang pertama bumi sudah tua, terus polusi udara, pola hidup manusia, dan terakhir karena virus. Nah, begitu dia bilang karena virus, gue kayak dejavu tuh di kelas tuh. Virus kayaknya pernah gue dengar nih gitu. Kapan? Cuman gue belum ngeh waktu gue demo dulu 2013. Ini kejadian sih mungkin udah 2019 kali ya. Ya tahun kemarin lah pokoknya sebelum COVID kita. Nah dia bilang 2-3 bulan, saya tanya sama dia gitu, bos kok lo tahu sih 2-3 bulan bakalan ada virus gitu. Bukan, jadi dia bilang ya karena polusi udara, kita nggak tahu ada bakteri atau segala macam. Oh gitu. Jadi gitu, tapi gue tuh masih yang nggak ngerti juga gitu, masih bingung karena memang belum kejadian kan, masih di luar negeri. Tapi dalam hati gue kembali bertanya gitu, apa iya gitu. Gue sempet kasih tahu nih sama orang-orang dekat gue, gimana nih kita ini gitu. Dia kasih tahu alat-alat kesehatan itu berupa ya misalnya sarung tangan, masker, ya kan, hand sanitizer. Itu alat-alat yang sekarang kita banyak gunakan nih. Itu beberapa diantaranya dia sebutin gitu. Cuma pada saat itu kita tuh masih nggak percaya gitu kemana arahnya dengan kejadian itu. Sampai pada akhirnya masuk bulan 3 ya, tiba-tiba nongol 2 warga negara asing nggak tahu dari mana udah sampai di Depok. Katanya positif virus corona. Berjalan, kita tahu, lihat sama-sama lah di TV ya berita-beritanya. Sampai akhirnya tek gue baru ingat dengan kejadian waktu gue ikut seminar ya kan, kembali ke waktu gue 2013 ikut demo gitu. Jadi gue berpikir wow, akhirnya gue coba buka Alkitab, gue cari-cari karena gue dulu pernah baca waktu SMP buku tentang barcode ya kan, tentang 666, tentang pentagram, tentang banyak hal di akhir zaman, antikris gitu. Yang kesemuanya itu memang sudah ada tertulis gitu. Makanya gue harus lihat lagi kitab Wahyu. Dan ternyata menurut gue sinkron karena apa? Ya virus ini digunakan untuk tujuannya itu membuat salah satu negara tertentu di dunia untuk memperkuat ekonominya. Dia megang nanti yang satu negara itu untuk menguasai satu dunia. Nah,
usah dipikirin, ya kan. Kita udah tahu penyebar virus itu siapa lagi kalau bukan negara yang kita tahu nih sebelum-sebelumnya kan udah jual beli organ tubuh manusia. Siapa lagi kan, nggak usah sebutin ya, nanti ada yang tersinggung. Di Alkitab juga yang tertulis adalah naga tua, naga. Nah, kita tahu nih yang sampai sekarang adat istiadatnya pakai naga ditarik-tarikin siapa gitu kan. Nah, walaupun itu cuma sebuah boneka atau ya whatever lah ya kan. Gue sebagai pribumi, asli pribumi, gue Sumatera Utara asli, ya gue boleh lah ngomong ya kan. Gue bukan saudara angkat dari saudara sebangsa tanah air gitu, tapi gue saudara saudari sebangsa tanah air. Gue harus ngomong, ngasih tahu, oh ternyata ini begini. Ya kalau memang kita nggak bisa menghindari nanti di dunia mereka pegang ekonomi kita, minimal di negara kita jangan sampai dipimpin oleh warga keturunan tanjakan atau tikungan sekalipun, harus pribumi. Ya kan? Memang kiamat pasti kiamat, namanya kesulitan, ya kan? Masa-masa penyiksaan pasti akan terjadi karena itu udah tertulis. Cuman kita bisa memperlambat jika kita bijaksana dan kita dekat dengan Tuhan, bukan dekat dengan perantara Tuhan. Kita harus dengar-dengaran. Gue ada di 2013 ikut demo, gue ada di seminar, ya kan, sampai gue ada di dalam yang menurut gue ada di poin-poin yang benar-benar real dan nyata, sampai gue tahu benar bahwasannya ini nggak benar tentang virus ini. Ya karena tuntunan Roh Kudus juga. Makanya kita harus sikapi dengan, jangan dengan pikiran aja. Kita harus kembali ke firman Tuhan. Kita harus benar-benar intim dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Ya kalaupun kita punya masalah dosa, ya semua manusia punya dosa lah. Gue juga punya dosa, gak sempurna juga ya kan. Tapi minimal untuk saudara sebangsa setanah air kita yang dia gak punya pendidikan atau gak sama dengan kita atau kurang dari kita bisa beri mereka pandangan, masukan gitu, supaya mereka bisa lihat, oh iya gitu, mereka punya harapan. Setidaknya mereka bisa melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyikapi. Makanya gue selalu akan terus memberikan ide, saran kreatif gue untuk saudara-saudara sebangsa tanah air gue, dengan hal-hal sederhana lah, tanpa harus menjual produk gitu. Gue sebenarnya nggak tega gitu kalau harus jual produk. Makanya dengan tisu yang kemarin gue bikin untuk mengantisipasi pengurangan virus congor civit yang katanya melalui kentut, ya cukup dengan tisu selembar itu kering aja yang bersih, udah dipasangnya nggak usah rapet supaya enak aktivitas. Kalaupun lo kentut terus ada ampas-ampasnya dikit, ketahan di situ, bersih, celana dalam tetap bersih, nggak pusing-pusing lo nyuci, ya kan? Gitu. Yang sederhana, yang berguna, lo bisa sebarin bagi banyak orang, ide lo kepake. Karena masih banyak saudara-saudara kita di luar sana yang memang benar-benar untuk cari makan aja susah gitu, terus harus dipersulit dengan beli masker ini segala macam. Aduh, nggak ngerti lah. Tapi saran gue itu kesaksian gue juga, ya kan, tetap kita sesuai prokes lah.
sudah terjadi dan gue alami bisa kita ambil sebagai pelajaran, kita ambil hikmahnya. Manusia memang gak ada yang sempurna, geng. Makanya di dalam kitab ada tertulis, janganlah menaruh harapanmu kepada manusia. Sebaik-baiknya manusia dia pasti ada gak baiknya. Tetapi taruhlah harapanmu hanya kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi dan pemilik jiwa, pemilik sorga. Itu, geng. Oke. Sampai di situ dulu kesaksian gue tentang virus tumor civit. Besok kita akan ulas ide-ide kreatif lainnya. Salam dari gue. Tetap like and share ya.